Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Rudi Atno MM, dosen Prodi Manajemen di Universitas Dharma Indonesia. Pada malam hari ini saya akan sharing session terkait mata kuliah akuntansi keuangan di pertemuan ke-10, yaitu terkait eh, materi akuntansi persediaan. Nah, sebelumnya juga kemarin sudah saya paparkan di video-video sebelumnya terkait akuntansi piutang, kemudian laporan arukas, dan eh, neraca. Jadi eh, tidak berlama-lama lagi, saya akan sharing terkait materi akuntansi persediaan. Oke, oke, di sini untuk materi selanjutnya yaitu akuntansi keuangan, di mana materi yang akan saya paparkan terkait akuntansi persediaan, pencatatan dan pengelolaan persediaan. Khusus saja, semoga eh, diharapkan setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat menjelaskan konsep, karakteristik, dan peran strategis persediaan, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis persediaan, mencatat transaksi dengan sistem periodik dan perpetual, menghitung nilai persediaan dan HPP seperti FIFO dan rata-rata. Kemudian menganalisis dampak metode penilaian terhadap laba. Selanjutnya, menerapkan standar akuntansi keuangan dalam pengukuran dan penyajian persediaan. Dan yang terakhir, semoga setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu melaksanakan fungsi akuntansi keuangan untuk keputusan manajerial. Baik, langsung saja terkait pengertian akuntansi persediaan, yaitu sebuah aset yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Nah, persediaan ini berfungsi sebagai penghubung antar produksi dan penjualan, komponen aset lancar yang paling berpengaruh terhadap laba, serta risiko overstock atau stock out. Jadi, terkait persediaan di sini merupakan salah satunya ya komponen aset lancar yang paling berpengaruh terhadap laba. Kenapa demikian? Karena terkait persediaan itu kita berbicaranya produk hasil barang produksi ya, hasil barang jadi atau finished goods. Nah, apabila dikategorikan sebagai produk yang lancar, apabila terkait perputarannya, terkait pengeluarannya begitu cepat, dalam arti tidak berlama-lama menjadi stok di gudang gitu, karena semakin cepat perputaran daripada persediaan itu menghasilkan laba atau menghasilkan aset yang lancar pula. Asumsinya apabila kita memproduksi suatu barang, kemudian barang itu tidak keluar, dalam arti mengendap terlalu lama di gudang, alhasil cash flow pun akan berpengaruh, karena yang diharapkan setelah produksi itu barang terjual, nyatanya hanya mengendap atau tersimpan di dalam gudang gitu, sehingga perputaran terkait laba yang diciptakan akan berpengaruh terhadap cash flow, sehingga menyebabkan kerugian walaupun secara produk sudah ready dijual belikan. Sehingga dengan demikian, baiknya untuk persediaan itu tidak mesti berlama-lama ya di dalam gudang atau disimpan. Baiknya selalu terjual, jadi kita produksi langsung terjual, kita produksi langsung terjual. Nah, dengan demikian tidak ada yang namanya stock out atau overstock atau apa namanya resiko-resiko seperti kelebihan produk atau barang yang keluar itu sangat cepat lah, sehingga apabila kita memproduksinya pun banyak tetapi keluarnya pun cepat ya, akan berputar lagi, dalam arti akan balik lagi ke perolehan laba kita, sehingga perusahaan pun dapat terus berproduksi, terus menciptakan laba dalam setiap proses produksinya. Nah,
Di sini, akuntansi persediaan tidak hanya nih mencakup pencatatan transaksi pembelian dan penjualan saja, tetapi juga melibatkan pengukuran biaya, penilaian akhir persediaan, serta pengendalian fisik dan administratif. Sehingga akuntansi persediaan memiliki peran strategis nih dalam mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian, apabila akuntansi persediaan terus berkesinambungan, terus hidup, terus melakukan siklusnya, sehingga peran strategis atau efisiensi operasional pun dapat dikendalikan, dalam arti kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang dikiranya pemborosan, hal-hal apa saja yang harus kita efisiensi, karena melihat terkait persediaannya itu selalu berkesinambungan, selalu terus berputar ya, sehingga kesempatan atau perputaran terhadap pengembalian atas penjualan yang kita sebut sebagai laba itu semakin cepat juga. Sehingga dengan demikian, untuk akuntansi persediaan ini tidak hanya mencakup terkait pencatatan saja atau pembelian dan penjualan ya teman-teman. Jadi sesimpelnya gini, kalau misalkan akuntansi persediaan atau persediaan itu bisa berputar lebih cepat, ya berarti kita semakin cepat memperoleh laba atau keuntungan ya, dari hasil proses produksi tersebut. Oke, nah di sini ada nih 5 tahapan produksi ya. Seperti yang pertama perencanaan, terus mengarahkan alur, kemudian schedule atau penjadwalan, kemudian memulai produksi dan evaluasi. Nah, karakteristik persediaan itu bersifat liquid. Nah, yang kedua, nilai fluktuatif mengikuti harga pasar. Dan yang ketiga, rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan keusangan. Nah, kenapa demikian? Karena dari kategorinya saja persediaan ya teman-teman, hasil jadi atau produk finished good, di mana harga itu pasti fluktuatif mengikuti harga pasar. Apabila harga sekarang sedang turun, ya mungkin akan mengikuti itu, begitupun sebaliknya, karena hal demikian selalu berkaitan langsung dengan harga di pasaran. Nah, rentan terhadap kerusakan pasti ya teman-teman, namanya juga barang persediaan atau kita berbicara yang barang jadi, riskan sekali terhadap kerusakan ataupun kehilangan dan keusangan. Keusangan di sini apabila terlalu lama mengendap di dalam gudang, sehingga alangkah baiknya apabila setelah menghasilkan suatu produk atau menghasilkan suatu proses barang jadi, baiknya langsung kita distribusikan atau kita jual ke customer, sehingga lebih cepat kita memperoleh laba untuk hasil produksi tersebut, sehingga meminimalisir terjadinya risiko keusangan. Nah, di sini ada peran strategis persediaan. Yang pertama, menjamin kelancaran produksi. Yang kedua, menjaga stabilitas penjualan. Yang ketiga, mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Serta yang terakhir, mendukung strategi bisnis seperti promosi dan diskon. Peran strategis persediaan di sini pastilah yang namanya juga kita berbicaranya persediaan, harus ada peran, dalam arti harus sebagaimana sih dia mempengaruhi daripada kegiatan proses transaksi di kita punya perusahaan. Yang pertama kan pasti menjamin kelancaran produksi, jelas sekali ya, apabila perputarannya lancar, semuanya berjalan sesuai timeline seperti itu ya. Jadi untuk produksi pun tidak akan pernah mengalami kehambatan, karena dari sisi modal kita yang diperoleh atau keuntungan yang kita peroleh pun akan terus berputar, sehingga kita balikan lagi untuk produksi, jual barang jadi, proses lagi seperti itu terus berkesinambungan. Dan di sini ada lagi menjaga stabilitas penjualan. Pasti ya teman-teman, kalau berbicara terkait persediaan yang lancar, aman, goods-nya juga zero gitu, tidak mungkin ada yang namanya NG, produk NG, tapi yang meminimalisir atau berkurang lah, sehingga stabilitas penjualan pun akan tetap lancar, dalam arti stabil terus. Apabila kita produk atau produksi, kemudian tim sales akan menjualkan atau mempromosikan. Nah, begitupun sebaliknya, apabila sales berhasil mendistribusikan ke customer produk yang kita proses pun akan lancar terus, dalam arti terus berkesinambungan, kita saling bersinergi dengan tim sales dan tim marketing untuk
memperjualbelikan barang yang sudah kita proses. Seperti itu ya teman-teman. Oke, yang kedua yaitu klasifikasi persediaan perusahaan dagang. Nah, kita berbicara sekarang di perusahaan dagang yang pertama, nah yaitu persediaan barang dagang, merchandise inventory. Yang kedua, barang dibeli untuk dijual kembali tanpa diolah. Yang ketiga, sangat mempengaruhi HPP dan laba. Terus kemudian yang terakhir dicatat rasio periodik atau perpetual. Nah, klasifikasi persediaan di sini, yang pertama untuk perusahaan dagang, mereka itu kategorinya merchandise inventory ya, dalam arti barang dagang. Nah, biasanya barang dibeli untuk dijual kembali tanpa diolah, dalam arti ya proses-proses atau kita menjual barang yang memang sudah diproduksi sebelumnya, dalam arti kita hanya menjadi reseller ya teman-teman. Jadi bukan kita yang menciptakan nih, karena memang sudah ada bagian khusus, atau kita mengambil barang dari customer, atau kita mengambil barang dari agen atau dari distributor seperti itu, terus kita jual belikan kembali, sehingga terkait barang tersebut sangat mempengaruhi harga pokok pembelian dan penjualan dan laba yang diperolehnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perusahaan manufaktur nih. Di sini yang pertama bahan baku atau raw materials, yang kedua barang dalam proses atau work in process WIP, dan yang terakhir barang jadi finished goods. Nah, untuk perusahaan manufaktur, kita berbicaranya mulai dari bahan mentah ya teman-teman, raw material, atau kita berbicaranya bahan baku di sini. Sehingga segala bentuk transaksi atau segala bentuk kegiatan proses produksinya akan terus berputar. Mulai dari persiapan bahan baku, kemudian barang dalam proses, dalam arti barang yang sedang diproses, kemudian hasil akhir menjadi barang jadi. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, untuk persediaannya pasti sangat mempengaruhi ya teman-teman. Mempengaruhi seperti apa? Mempengaruhi daripada dia punya ketersediaan bahan baku seperti apa, kemudian barang jadi seperti apa. Sehingga biasanya perusahaan manufaktur ini dia akan merestok terus, mempersiapkan bahan baku terus atau raw material terus, karena untuk hasil produksinya biasanya partai besar, dan biasanya barang jadinya pun akan didistribusikan partai besar ya, sehingga untuk raw material di sini pasti harus ada stok yang banyak, stok yang melimpah. Sehingga dengan demikian untuk bahan baku yang banyak, yang memang bahan bakunya aman dalam kategori persediaan bahan baku gitu. Nah, apabila akan memproses sebuah barang jadi, dia tidak akan lagi kesulitan dalam menciptakan atau dalam membuat proses barang tersebut, karena dari awal atau sebelumnya perusahaan tersebut sudah mempersiapkan bahan baku sebanyak mungkin lah, seaman mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman ya keluar. Nah, selanjutnya yaitu persediaan berdasarkan sifat. Nah, yaitu yang pertama cepat rusak, perishable, makanan, obat, produk pertanian. Nah, butuh FIFO dan pengawasan ketat. Selanjutnya tahan lama, yaitu elektronik, bahan bangunan, risiko keusangan teknologi. Cepat rusak di sini kalau persediaan berdasarkan sifat seperti makanan, obat, produk pertanian, butuh FIFO dan pengawasan ketat, dalam arti first in first out-nya sangat dipengaruhi atau sangat-sangat ditekankan. Dengan demikian, barang yang pertama diproses, barang tersebutlah yang harus segera dikeluarkan, sehingga dengan demikian segala bentuk produksi yang memang sudah diberlakukan atau sudah diciptakan di awal tahun atau di awal proses, dia akan keluar lebih dahulu gitu, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat. Alhasil dengan demikian harus betul-betul FIFO, dan FIFO-nya harus dijalankan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu tahan lama seperti elektronik, bahan bangunan, resiko keusangan teknologi. Betul ya, kadang kalau teman-teman sering melihat gitu kok produk-produk elektronik modelannya masih bagus tapi kadang tidak awet gitu. Mungkin
bisa hanya kurun waktu 1 atau 2 tahun sudah ada yang namanya mungkin error atau konslet atau IC kebakar dan lain sebagainya. Hal demikian bisa saja atau mungkin saja terjadi karena keadaan atau perputaran daripada produk tersebut cukup cukup lambat, dalam arti tidak selancar daripada proses yang memang dia langsung produk, dia langsung proses, dia langsung jual, terus aja berputar. Nah, kalau ini dia ciptakan terus, lama dia ngendap di bahan atau di gudang gitu, sehingga terkait risikonya pun akan apa ya berdampak daripada keusangan daripada sistem atau teknologi produk tersebut. Kita berbicaranya di elektronik ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada klasifikasi persediaan berdasarkan nilai ABC. A yaitu high value, pengawasan sangat ketat tapi sedikit nilai tinggi. Kemudian medium value, pengawasan moderat atau pengawasan di pertengahan ya, medium gitu. Nah, selanjutnya yaitu low value atau pengawasan sederhana, banyak tapi nilainya rendah. Di sini ada tabel di mana high value accurate control need. Nah, jadi nilai yang tinggi dia harus perlu pengawasan yang sangat ketat, tetapi sedikit nilai tingginya. Oke. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi persediaan berdasarkan perputaran, yaitu fast moving, barang yang cepat terjual dan digunakan dalam produksi. Kemudian slow moving, yaitu barang yang jarang digunakan atau memiliki tingkat penjualan rendah. Nah, dengan demikian, untuk fast moving, barang yang cepat terjual atau digunakan dalam produksi. Nah, sehingga perputaran atau perpindahan daripada produk yang sudah diproses, dia cepat. Dalam arti, dia proses hari ini, dia keluar besok, terus saja berkesinambungan. Itu yang sering kita sebut fast moving. Sedangkan slow moving, barang yang jarang digunakan atau memiliki tingkat penjualan rendah. Misalnya seperti tadi untuk elektronik dan bahan bangunan. Tidak serta-merta semua atau orang itu perlu yang namanya elektronik. Oke, mungkin perlu ya ada sebagian, tapi tidak se-fast moving seperti kita proses produk makanan gitu yang memang perputarannya atau daya belinya memang sangat-sangat tinggi karena memang itu barang yang cepat habis dipakai atau kita konsumsi habis kita harus beli lagi. Nah, hal demikian yang membedakan terkait fast moving dan slow moving. Nah, selanjutnya ada yang namanya sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, aspek pencatatan seperti sistem prediknya, yaitu tidak setiap transaksi. Kalau sistem perpetualnya itu setiap transaksi. Kemudian aspek akun persediaan hanya di akhir periode untuk sistem periodik. Nah, untuk di sistem perpetual selalu update. Dan untuk HPP-nya dihitung di akhir untuk sistem periodik. Kemudian sistem perpetualnya langsung saat penjualan. Nah, untuk aspek cocok untuk, nah kalau untuk sistem periodik usaha kecil, kalau untuk sistem perpetual perusahaan besar. Kenapa demikian? Karena untuk sistem periodik ini sangat skalanya kecil lah, seperti UMKM gitu ya, memang notabene-nya tidak banyak tidak banyak yang harus diperhitungkan dalam menentukan atau dalam pencatatan persediaan. Lain halnya di sistem perpetual, dia harus ada data persediaan yang selalu update. Besok akan produksi produk A, apakah formulanya ada atau bahan bakunya ada, jadi harus selalu update mengikuti ketersediaan raw material daripada bahan baku untuk setiap proses produksi yang akan dibuat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada metode penilaian persediaan seperti yang tadi saya di awal singgung terkait FIFO, first in first out. Jadi awal yang harus kita proses,
dan itu pun yang harus awal yang harus dikeluarkan. Kemudian last in, first out, atau diperkenalkan secara aktasi IFRS. Selanjutnya week average atau rata-rata timbang. Nah, biasanya terkait perbandingan metode ini untuk inflasi, yang pertama metodenya untuk FIFO-nya kita HPP-nya itu rendah dan namanya tinggi, serta persediaan akhirnya tinggi karena pasti ya namanya juga barang yang akan diproses awal itu di persediaan akhirnya pun akan tinggi. Sedangkan untuk rata-rata biasanya untuk HPP-nya sedang, labanya pun sedang dan persediaannya pun sedang. Jadi masih sedang semua ya teman-teman. Dan untuk LIFO-nya itu HPP-nya tinggi, labanya rendah, kemudian persediaan akhirnya rendah karena memang dia prosesnya masuk terakhir dia keluar pertama gitu ya. Jadi untuk kelebihan kurang metode FIFO rata-rata dan LIFO yaitu untuk FIFO-nya paling realistis sesuai aliran isi, kemudian untuk rata-rata stabil mengurangi fluktuasi laba, dan LIFO-nya menghemat pajak tapi dilarang di standar akuntansi keuangan. Jika ada pertanyaan, mengapa sih apa namanya metode LIFO itu dilarang dari SAK? Jelas ya di sini menghemat pajak. Nah, jadi tidak mencerminkan arus fisik barang yang realistis. Artinya pada banyak bisnis barang yang masuk terakhir tidak selalu dijual lebih dulu. Gitu. Jadi memang barang-barangnya ya udah proses aja proses gitu. Persediaan yang tersisa di neraca bisa terdiri dari harga yang sangat lama sehingga nilai kurangnya relevan. Kemudian untuk apa namanya kita mengurangi keterbandingan laporan keuangan, jadi standar internasionalnya itu untuk financial reporting melarang LIFO karena di standar akuntansi keuangan Indonesia pun telah banyak mengadopsi IFRS ya teman-teman. Pengguna LIFO juga tidak diperkenankan nih agar laporan keuangan perusahaan Indonesia dapat dibandingkan secara internasional. Misalnya nih kita ilustrasikan untuk produknya. Kita beli barang di 100 unit harga 10.000 nih. Kemudian beli di 100 unit di harga 12.000. Jadi dan kita jual nih 100 unit. Nah, di HPP-nya berarti kan 100 unit dikali 10.000 karena di harga beli kita terima. Jadi 100 dikali 10.000 sebesar 1 juta. Nah, kemudian persediaan akhirnya kita jual di kuantiti 100 unit, kita jual di harga 12.000 sehingga ada hasil di 1.200.000 itu untuk FIFO-nya. Nah, sedangkan untuk LIFO-nya karena kita HPP-nya di angka 100 unit dan kita beli unit di 12.000 di harga yang lebih tinggi gitu sehingga diperoleh harga 1,2 juta. Nah, persediaan akhirnya berarti kan dibalik nih. Yang harga tadi 10.000 di 100 dikali 10.000 yaitu 1 juta. Nah, pada saat harga naik, LIFO membuat nilai persediaan akhir lebih rendah dan kurang mencerminkan nilai saat ini. Jadi si LIFO ini karena memang harga naik tidak mencerminkan harga saat ini karena posisinya barang yang memang dia beli itu kemana harga tinggi kemudian dia jual kembali di harga murah ya seperti itu teman-teman, kebalik lah. Sehingga dari SAK ini tidak memperkenalkan nih karena bisa menghemat pajak karena dia jualnya itu kembali di harga yang rendah ya, di harga 12.000 seperti itu teman-teman. Nah, analisis persediaannya untuk harga pokok penjualan yaitu HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Kemudian untuk pembelian bersihnya pembelian ditambah angkut atau retur dan potongan. Dan untuk inventory turnover ini itu HPP dibagi persediaan rata-rata. Untuk DOI-nya 365 hari dibagi perputaran inventory. Dan interpretasinya semakin tinggi perputaran berarti semakin efisien. Nah, jelas ya seperti yang saya singgung di awal tadi, apabila kita memiliki produk yang cukup banyak kemudian
dia punya marketing atau penjualannya bagus, ya fine-fine aja, tidak masalah, karena produk-produk yang dia ciptakan banyak, dia keluarnya pun cepat gitu, jadi saling kejar-kejaran, dalam arti proses produksi terus keluar terus aja begitu, itu sangat baik ya, karena dapat apa ya, perputaran atau menghasilkan uangnya, menghasilkan labanya semakin cepat, seperti itu. Seperti ada contoh di sini, kita lihat. Nah, PT Sukses Makmur memiliki persediaan awal 100 unit di harga 10.000. Kemudian pembelian 200 unit di harga 12.000 dan yang kedua di 150 unit di harga Rp13.000. Kemudian penjualan yaitu di 300 unit. Tambahnya retur pembelian 20 unit dan ongkos kirim Rp500.000. Diminta hitung HPP-nya, hitung metode rata-ratanya. Kemudian jika yang dijual 20.000 unit, berapa sih laba yang diperoleh? Nah, terus analisis metode lebih menguntungkan yang mana? Nah, kita simak untuk persediaan awalnya dulu ya teman-teman. Di sini ada 100 unit, karena kita belinya 10.000 sehingga diperoleh harga 1 juta. Kemudian pembeliannya mengikuti saja, yaitu di 200 unit dengan harga 12.000 pasti ketemunya di 2.400.000. Kemudian di 150 unitnya kita beli di harga 13.000 dapat di 1.950.000. Nah, ternyata ada retur pembelian nih. Retur pembelian di sini 20 unit diasumsikan dari pembelian kedua ya, di pembelian di 150. Nah, sehingga ongkos kirim di sini masuk di 500.000 sesuai dengan data yang terlampir. Kemudian penjualan di 300 unit kita asumsinya di Rp20.000 per unit. Nah, 300 unit di sini kita peroleh di harga 20.000 ya. Ini untuk penjualan. Nah, kemudian di sini sebentar. Nah, perhitungan FIFO-nya yang masuk sama dengan yang masuk pertama sebanyak dengan yang masuk pertama keluar. Kita lihat di sini ada persediaannya. Persediaannya yaitu di awal di 100 unit, kemudian harga satuannya di 100.000, nah total biayanya pasti 1 juta. Kemudian pembelian kedua tadi di 200.000, kemudian harganya di 12.000 dan dapat total di 2.400.000. Kemudian ada pembelian kedua, netnya 30, 130 karena 20-nya tadi sudah diasumsikan dapat retur ya, di retur 20 unit ya. Sehingga 130 dikali 13.000 masuk di 1.690.000. Totalnya 490 dan total biayanya di 430 sorry di 5.590. Seperti itu ya teman-teman untuk FIFO-nya. Nah, kita terus dulu. Nah, kemudian untuk HPP di sini yang 300 unit yang dijual, asumsikan 100.000 tadi, 100 unit maksud saya, itu di harga 10.000. Nah, sehingga total HPP-nya untuk seluruh produk yang dijual 100 dikali 1 juta ditambah 2.400.000 kita dapat 3.400.000. Nah, total HPP-nya itu di 3.800.000. Nah, persediaan akhir di 130 unit. Nah, 130 unit tadi di harga 13.000 sehingga didapat 1.690.000. Nah, kita cek nih 3.800.000 ditambah 1.690.000 sama dengan 5.490.000 ditambah 100.000. Tunggu nih, Frank sudah termasuk di total available di 5.590.000. Perhitungan data sudah benar secara total, jadi sudah masuk ya, karena memang sudah di 5.500.000. Ini sama seperti di total persediaan. Kemudian perhitungan HPP metode rata-rata tertimbang. Biaya tersedia untuk dijual yaitu tadi 5.590.000.
unit yang tersedia di 430. Nah, kemudian harga rata-ratanya di 5.590. Sebentar, agak pusing. Ditambah, dibagi 430 sehingga ketemu Rp12.999 per unit. Kita asumsikannya di 13.000 ya. Sehingga HPP 300 unit, 300 kali 12.999 rupiah dapat 3.899.700. Nah, persediaan akhir tadi di 130 unit dikalikan dengan 12.999 jadi totalnya di 1.687 rupiah. Nah, total dari 3.899.700 ditambah 1.689.870 diperoleh nilai ada 5.089.570. Ada pembulatan kecil sehingga diasumsikan di 5.090.000 karena selisihnya kecil ya teman-teman, kita asumsikannya sama. Nah, di sini ada yang namanya perhitungan laba kotor. Nah, penjualan dari 300 unit ini dikali 20.000 sehingga FIFO-nya dapat di 6 juta, rata-ratanya di 6 juta. HPP-nya di 3.800 tadi, kemudian rata-ratanya di 388 sekian. Sehingga laba kotor dari total keseluruhan yaitu 6 juta dikurangi 3.800 oleh 2.200.000, kemudian di rata-ratanya diperoleh 2.100.300 rupiah. Seperti itu teman-teman. Oke, sebentar. Di sini ada analisis. Analisis metode mana yang lebih menguntungkan. Metode FIFO lebih menguntungkan dalam kasus ini karena menghasilkan HPP lebih rendah. Tadi 3.800 ya versus 3.899.700 rupiah. Kemudian menghasilkan laba kotor lebih tinggi yaitu 99.700. Nah, persediaan akhir pun lebih tinggi. Nah, karena neraca nampak kuat dari 1.690 versus 1.689 meskipun selisih sedikit ya teman-teman. Nah, pajak penghasilannya akan lebih tinggi karena laba lebih besar. Kapan FIFO lebih baik? Jika ada pertanyaan seperti itu, apabila FIFO lebih baik saat harga sedang naik seperti kasus di sini, kemudian ingin menunjukkan laba dan nilai aset yang lebih tinggi, cocok untuk barang yang mudah rusak, aliran fisik sesuai FIFO. Kapan rata-rata lebih baik? Ingin laba yang stabil, mengurangi fluktuasi laba antar periode. Seperti itu. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Oke, cukup sekian pemaparan materi terkait akuntansi persediaan. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sekian ya terkait pemaparan daripada materi akuntansi persediaan. Nanti jika teman-teman ingin diskusi lebih jauh atau ada seputar pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh nanti dilampirkan di kolom komentar. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah atau sekiranya kurang lengkap atau memang agak kekeliruan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.